Bila aku merenung tentang makhluk-makhluk hidup, aku melihat bahwa sekalipun mereka dilahirkan sebagai manusia, mereka adalah bodoh dan dungu dalam pikiran-pikiran dan dalam tindakan-tindakan mereka. Mereka tidak mempertimbangkan kebaikan dan kebajikan orang tua mereka. Mereka tidak menghormati dan melupakan kebaikan dan apa yang benar. Mereka kurang manusiawi dan kurang berbakti ataupun patuh pada orang tua. Selama 10 bulan ibu mengandung anak, dia merasakan kesukaran setiap kali dia bangun, seolah-olah ia mengangkat beban yang berat. Bagai seorang cacat yang parah, dia tak mampu menelan makanan dan minuman. Bila waktu 10 bulan telah berlalu dan waktu melahirkan telah datang, dia menderita segala macam kesakitan dan penderitaan supaya anak dapat dilahirkan. Dia takut akan kematiannya, seperti seekor babi dan domba menunggu untuk disembelih, kemudian darah mengalir di atas tanah. Inilah penderitaan-penderitaan yang dialaminya. Setelah anak lahir, dia menyimpan apa yang manis untuk anak dan menelan yang pahit bagi dirinya sendiri. Dia menggendong anak dan memberinya makanan serta membersihkan kotorannya. Tiada pekerjaan atau kesukaran yang tidak bersedia ia kerjakan demi kepentingan anaknya. Dia menahan baik rasa dingin dan panas, dan tiada pernah menyebutkan apa yang telah dialaminya. Dia memberikan tempat yang kering untuk anaknya, dan ia sendiri-sendiri tidur tempat yang lembab. Selama 3 tahun dia memberikan makan anaknya dengan susu adalah darah badannya sendiri. Orang tua terus-menerus mengajar dan membimbing anak-anaknya tentang apa yang patut dan bermoral. Selama anak tumbuh menjadi dewasa, mereka mengatur perkawinan bagi anak-anaknya dan menyediakan harta benda dan kekayaan atau mengusahakan cara-cara untuk mendapatkannya bagi mereka anak-anaknya. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap menom, sikap meditasi. Selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selama saya bertugas sebagai biku, hanya keluarga ini saja yang saya ketahui memberikan doa, mengirim doa kurang lebih selama 49 hari. Memang saya di dalam memberikan penjelasan kepada keluarga yang ditinggalkan, pelimpahan jasa itu bisa dilakukan setiap hari selama 49 hari. Ada lagi 7 kali 7, setiap 7 hari sekali, itu keluarga baru mengirim doa dan pelimpahan jasa diakhiri 49 hari. Ada juga setelah hari hanya langsung menunggu 49 hari baru mengirim doa atau pelimpahan jasa kepada yang telah meninggal atau seorang mama, orang tua yang telah meninggal. Jadi di dunia ini memang benar apa yang dikatakan oleh Buddha, bahwa tidak semua itu anak-anak mempunyai perhatian yang penuh kepada orang tuanya. Kalau orang tua kita ketika kita masih hidup, setiap hari itu berpikir untuk kebahagiaan anak-anaknya. Namun belum tentu anak-anak setiap hari berpikir untuk kebahagiaan orang tuanya. Itu hal yang nyata di tengah-tengah masyarakat kita maupun kita sendiri yang sudah beragama. Banyak alasan-alasan yang sering kita utarakan untuk membenarkan tindakan-tindakan kita untuk tidak berbakti kepada orang tua.
Sering saya setiap saat itu ceramah tentang pelimpahan jasa untuk bakti kepada leluhur, bakti kepada anak-anak. Itu pun saya pun masih mengalami kesulitan untuk mempraktekkan, untuk memperhatikan bahwa orang tua yang telah meninggal itu perlu pelimpahan jasa. Kemarin saya waktu pulang ya beberapa hari yang lalu itu sempat dengan saudara-saudara membeli kembang, kemudian ditaburkan di pusaran orang tua saya. Saya dengan keluarga mengatakan, iya saya itu sering ceramah-ceramah tentang leluhur-leluhur, pelimpahan jasa, namun saya sendiri itu tidak setiap saat bisa melakukan pelimpahan jasa. Alasannya karena faktor jauh ya, saya Surabaya, orang tua saya yang telah meninggal di Jogja. Namun ketika saya pulang ke rumah ya, sebetulnya juga sering pulang juga, tapi tidak setiap saat kita bisa menyempatkan diri untuk menabur bunga atau mengingat orang tua yang telah tiada. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memang tidak selamanya dan tidak hanya satu-satunya melakukan bakti kepada orang tua itu harus menabur, harus memberikan doa, itu tidak satu-satunya seperti itu. Ada beberapa cara-cara yang lain yang bisa dilakukan oleh keluarga yang ditinggalkan, yang mempunyai nilai sebanding dengan jasa kebaikan, dengan pengorbanan-pengorbanan yang pernah diberikan orang tua kepada anak-anak ya, kepada keturunannya. Nilai sebanding yang bisa dilakukan anak sebagai bentuk bakti kepada orang tua, yang pertama, apabila orang tuanya belum berkeyakinan, kita bimbing agar berkeyakinan. Berkeyakinan di sini bisa dimaknai berkeyakinan kepada agama, berkeyakinan pada hukum karma. Mudahnya, hukum karma itu seperti apa? Siapa yang menanam itulah yang akan menuai. Ya, yang dituai sesuai dengan yang ditanam. Kita kasih pengertian dan wawasan seperti itu. Saya kira ajaran ini berlaku bagi semua agama. Siapa yang menanam akan menuai, yang ditanam baik nanti tuaiannya juga baik juga. Yang ditanam jahat buruk nanti tuaiannya juga buruk juga. Jadi sebagai seorang anak harus menyadarkan orang tua agar mempunyai keyakinan seperti itu. Kemudian yang kedua, apabila orang tuanya yang masih hidup misalnya saja itu mempunyai sifat pelit atau medit, kita sadarkan agar orang tua mempunyai sifat murah hati, mudah berderma, mudah memberi. Kadang-kadang orang tua itu karena ingat penderitaan di masa mudanya, susah cari uang, susah cari makanan, terbawa sampai tua pun sekalipun sudah makmur hidupnya, itu pelit sekali. Kita sadarkan bahwa dengan kemurahan hati, dengan kedermawanan yang akan diamalkan orang tua itu berguna dan bermanfaat untuk kehidupannya saat ini maupun kehidupan-kehidupan yang akan datang. Kemudian Bapak Ibu ya, sebetulnya masih banyak uraian dhamma yang dibawakan oleh Sang Buddha yang mempunyai nilai sebanding bagaimana membalas kebaikan orang tua itu. Pada kesempatan ini kita bersama-sama juga berpikir, orang tua telah mendidik membesarkan selama puluhan tahun, kemudian anak-anak menyatakan bakti selama 49 hari ini, semoga betul-betul lulus nanti sampai 49 hari anak-anak mempunyai perasaan bakti sebagai balasan atas kebaikan, atas pengorbanan yang pernah diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Semoga dengan sesering mungkin selama 49 hari anak-anak datang ke wihara ini membaca kitab suci, belajar kitab suci, dan juga mempersembahkan makanan-makanan ini, membentuk perasaan arwah itu perasaan yang bahagia. Sekalipun saya sudah tidak berada di tengah-tengah keluargaku, anak-anakku masih simpatik,
masih berbakti kepadaku, ini akan membentuk kondisi bahagia arwah. Dengan kondisi bahagia arwah yang dimiliki, itulah yang mengkondisikan arwah beliau untuk terlahir di alam-alam bahagia. Selamat jalan almarhum, semoga jalan yang kau terang dan lapang. Sadu, sadu, sadu.